Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ayo Ainul Widat nomor absen 7, Azinuddin Atras nomor absen 8, Pilan Agung Wicaksono nomor absen 9, Dayang Gita Ralisa nomor absen 10, Devi Septia Rengganis nomor absen 11, dan Dini Hairina nomor absen 12 akan mempresentasikan materi seni budaya kelas 12 semester 1, yaitu Teknik Musik Kreasi. Teman-teman, tahu tidak, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari musik. Karena substansi dari musik itu sendiri adalah bunyi atau suara, baik yang beraturan maupun tidak beraturan. Musik dapat diwujudkan dalam nada-nada atau bunyi lainnya, dengan memakai alat atau media yang menggunakan ritme, melodi, dan harmoni. Seni musik senantiasa berkaitan dengan estetikal, yaitu yang menyangkut masalah keindahan. Seperti yang diungkap oleh Baumgarten, estetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan indrasi yang tujuannya adalah keindahan. Dalam hal ini, keindahan selalu berkaitan dengan musik. Seorang kreator selalu berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan melalui karyanya yang dihasilkan, sedangkan apresiator berusaha untuk menerima dan menikmati pesan-pesan yang dihasilkan oleh sang kreator. Namun, apresiator diharapkan tidak hanya menikmati saja, tetapi harus bisa menilai apakah karya seni itu memiliki nilai artistik, estetik, dan menerapkan makna simbolik yang indah dan berharga. Apresiasi karya seni merupakan penilaian terhadap karya seni. Sedangkan tujuan dari apresiasi karya seni adalah yang pertama sebagai media pembelajaran, yang kedua sebagai kebutuhan estetik. Konsep seni musik suara. Secara garis besar, seni musik suara dibagi menjadi dua, baik yang tumbuh dan berkembang di internasional, nasional, daerah maupun lokal. Yang selanjutnya adalah seni musik suara. Seni musik selalu identik dengan seni suara karena seni musik berasal dari bunyi atau suara. Suara yang dihasilkan oleh alat atau manusia ataupun alat dalam manusia disebut dengan kegiatan bermusik. Yang pertama, apabila materi suara dikuasai oleh manusia disebut dengan musik vokal. Yang kedua, apabila materi suara dihasilkan oleh alat musik disebut dengan musik instrumental. Dan yang ketiga adalah apabila materi suara dihasilkan oleh manusia dan alat musik disebut dengan musik campuran. Yang selanjutnya adalah nyanyian atau lagu. Nyanyian atau lagu adalah serangkaian suara yang bernada ataupun paduan kata-kata yang bernada. Contoh dari beberapa macam lagu seperti lagu nasional, lagu daerah, lagu perjuangan, lagu rakyat, dan lain-lainnya. Jenis dan teknik musik kreasi. Jenis musik kreasi dibagi menjadi 4, yaitu musik tradisional, musik klasik, musik kreasi baru atau modern, dan musik kontemporer. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya dari masyarakat tertentu, serta umumnya cenderung bersifat sederhana. Yang kedua, musik klasik. Musik ini merupakan musik yang berasal dari masa sekitar akhir abad ke-18. Pada zaman ini, musik tidak menggunakan beat secara konstan, sedangkan komposisi instrumennya beragam, serta musik yang muncul pada zaman klasik ini merupakan musik yang serius dan memiliki nilai keindahan yang tinggi. Musisi klasik yang kita tahu seperti Beethoven dan Mozart, kalian pasti tahu kan? Yang ketiga, musik kreasi baru atau musik modern. Musik ini merupakan musik yang berasal dari musik tradisional dan musik klasik yang dikreasikan dari bentuk asalnya. Musik ini cenderung mencerminkan sikap dinamis yang menjadi tuntunan masyarakat. Yang keempat, musik kontemporer. Musik kontemporer merupakan musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan sama sekali dengan tradisi. Kategori untuk musik ini adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Teknik musik kontemporer.
terdapat 3 kategori dalam mengkreasikan musik kontemporer. Yang pertama, menggarap musik dalam suatu gaya tradisional. Yang kedua, mengaranseir baru suatu karya musik tradisional. Dan yang terakhir, menggarap suatu karya musik baru yang bersifat kekinian. Ada prosedur musik kreasi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh komposer atau pencipta musik kreasi yaitu yang pertama, proses berkreasi dalam penciptaan suatu karya musik harus diawali dengan minat dan berkeinginan kuat untuk berkreasi. Yang kedua, menstimulus diri untuk memunculkan ide dan gagasan berkreasi serta menemukan masalah untuk digarap. Dan yang terakhir, langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik. Musik dapat dijadikan media pendukung dalam suatu kegiatan upacara, yaitu seperti upacara panen padi atau upacara serentau di Jawa Barat menggunakan musik angklung. Yang kedua, upacara merapu di Sumba menggunakan bunyi-bunyian untuk menggiring atau memanggil kepergian roh menuju pantai Merapu atau alam kubur. 2. Sebagai sarana pertunjukan. Yang pertama, musik sebagai pertunjukan mandiri. Yang kedua, musik sebagai pengiring tarian. Yang ketiga, musik sebagai ilustrasi tarian, cerita, atau lakon. Yang ketiga, media komunikasi. A. Suara kentongan. Suara kentongan menandakan kepada warga sekitar tersebut bahwa telah terjadi sesuatu di daerah tersebut. Yang B. Suara beduk. Kita sebagai seorang warga muslim tentu sudah tidak asing lagi dengan suara beduk. Suara beduk menandakan bahwa telah tibanya waktu sholat. Yang keempat, media pendidikan dan penerangan, seperti lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat, serta musik dan lagu yang bernapaskan agama sebagai penerang kehidupan. Yang kelima ada media hiburan, yaitu pelepas lelah, sajian permainan seperti mendukung kegiatan anak-anak, serta mencari kesenangan lahir dan batin. 6. Komoditi dan media ekspresi. Yang pertama, ajang bisnis. Yang kedua, mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasannya melalui media seni, musik baik musik vokal, instrumen, ataupun campuran. Yang ketiga, berkreasi dan berolah musik. Fungsi alat musik. Yang pertama, fungsi melodi. Fungsi ini berarti alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai notasi atau nada yang nantinya akan dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Kita bisa mengambil contoh dari jenis alat musik recorder, pianika, gitar, serta saron dalam gamelan. Yang kedua, fungsi harmoni. Fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik atau alat penyelaras musik dari alat musik yang lain. Alat penyelaras musik contohnya keyboard atau pianika, gitar, serta alat musik daerah lainnya seperti kecapi. Dan yang terakhir, fungsi ritme. Jenis alat musik ini akan kita dapatkan dari jenis alat musik tidak bernada. Contohnya drum, dok, tamborin, serta terbang. Fungsi seni. Diliangi, seorang filsuf, mengatakan bahwa pada umumnya seni dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, media kerohanian, yaitu sebagai fungsi spiritual dan fungsi upacara khusus dalam kegiatan seremonial dan pertunjukan. Yang kedua, media kesenangan, yaitu sebagai fungsi hedonistik untuk hiburan. Yang ketiga, media tata hubungan, yaitu sebagai fungsi komunikatif. Yang keempat, media pendidikan, yaitu sebagai fungsi edukatif dalam memberikan penerangan, pengetahuan, pelatihan, dan memberikan pengajaran dalam menyampaikan nilai-nilai seni dan fatwa-fatwa. Yang kelima, media ekspresi dalam memenuhi kebutuhan estetis. Musik fungsional. Untuk melihat musik fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai istilah-istilah dalam bentuk lagu. Istilah lagu sudah jelas menunjukkan sebuah karya musik, tetapi kata yang berada di belakangnya masing-masing menunjukkan konteks lain yang berada di luar musik itu sendiri, dan sekaligus menunjukkan fungsi musik di bidang masing-masing. Yang pertama, lagu perjuangan, berarti karya seni musik dalam bentuk lagu yang berfungsi untuk mengobarkan semangat berjuang atau
lagu yang menggambarkan kepahlawanan. Yang kedua, lagu pendidikan, berarti lagu yang diciptakan sebagai sarana atau media pendidikan bagi kebutuhan pendidikan dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, lagu keagamaan, berarti lagu yang merupakan media bagi kepentingan hidup beragama. Lagu atau musik tersebut diciptakan untuk berdakwah atau untuk memenuhi kebutuhan sebagai alat pemujian. Bahkan lagu itu pun bisa berupa pujian atau nadoman bagi umat Islam. Yang keempat, lagu hiburan. Lagu hiburan adalah lagu yang diciptakan untuk memenuhi kesenangan ataupun untuk melepas lelah setelah beraktivitas. Yang kelima adalah lagu atau musik ritual. Lagu atau musik ritual adalah lagu yang digunakan untuk sebagai media upacara ataupun hal yang penting yang ada di dalam sebuah ritual. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham? Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah mau menyaksikan dan sampai jumpa.